penghitungan suara di formulir C1 yang diterimanya pada salah satu TPS di Polokarto. Selain itu, KPU Sukoharjo juga memutuskan pemilihan ulang di salah satu TPS di Kecamatan Mojo Laban. Ini contohnya. Ini ada perbedaan. Kami tertulis dirugikan sekitar 200-an. Tertulis di sini ada 547, tapi tertulis 347. Kami peroleh menang, tetapi bukan itu persoalan. Kami mencari sebuah kebenaran dan keadilan. Itulah protes saksi Capres-Cawapres Jokowi JK saat penghitungan surat suara di KPU Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut saksi, jumlah suara yang diumumkan KPU Sukoharjo untuk pasangan Capres nomor urut 2 di Kecamatan Polokarto kurang 200 suara. Ini diduga karena adanya perubahan hasil penghitungan suara pada formulir C1 di TPS 6 Desa Kenokorojo, Kecamatan Polokarto. Meskipun pasangan Jokowi JK tetap unggul di kecamatan ini, saksi mempertanyakan profesionalisme petugas KPPS. Sementara itu untuk TPS 1 Kecamatan Mojo Laban, Ketua Panwaslu Sukoharjo meminta pemilihan ulang. Ini karena terjadi sesuatu yang diduga keras dengan sengaja melakukan perusakan surat suara. Dari hasil investigasi Panwaslu Sukoharjo, pengerusakan 34 lembar kertas suara milik salah satu pasangan Capres-Cawapres dilakukan oleh oknum KPPS. Pengerusakan ini disebut Panwaslu sebagai tindak pidana pemilu. Pemilihan ulang di TPS 1 Kecamatan Mojo Laban pun diselenggarakan hari ini. Dari Sukoharjo, Eka Hariwibawa, Metro TV. Ya pemirsa, setelah melihat beberapa permasalahan rekapitulasi suara di beberapa daerah tadi, sekarang kita akan melihat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan juga kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah selesai dilakukan. Berdasarkan perolehan di masing-masing wilayah administratif di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK mendominasi perolehan suara. Dan untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Egit Hapsari langsung dari KPUD Jakarta. Egit, kapan rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan dan berapa perolehan di masing-masing kabupaten kota di Jakarta? Ya, Prita dan Anissa, rekapitulasi suara di 1 kabupaten administratif dan 5 kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta memang sudah selesai dilakukan pada tadi malam. Waktu ini lebih cepat 1 hari dibandingkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, yakni pada tanggal 17 Juli atau hari ini. Tadi malam, wilayah Jakarta Timur menjadi wilayah terakhir yang mengumpulkan rekapitulasi suara di wilayahnya, sedangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang pertama yang mengumpulkan rekapitulasi suaranya, karena memang di wilayah Kepulauan Seribu sendiri hanya membawahi 2 kecamatan di wilayahnya. Dan saat ini ke-6 kotak suara sudah berada di gedung KPUD Provinsi DKI Jakarta dengan kondisi tersegel dan diamankan oleh sejumlah personil kepolisian. Dan menurut informasi yang kami peroleh dari KPUD tingkat kabupaten dan kota, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Jokowi JK mendominasi perolehan suara di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan peta perolehan suara, Jakarta Barat menjadi lumbung suara terbanyak bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini, yakni Jokowi JK memperoleh suara 742.103 suara, sedangkan pasangan Prabowo Hatta memperoleh 479.815 suara. Pasangan Jokowi dan Yusuf Kala hanya kalah di wilayah di Jakarta Timur dengan perolehan suara pasangan Prabowo Hatta sebesar 827.959 suara dan Jokowi JK memperoleh 716.736 suara. Sedangkan di wilayah lain yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu, perolehan suara Jokowi JK mengungguli pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo dan Hatta Rajasa. Sementara itu, Prita dan Anissa, sesuai dengan jadwal dari KPU Pusat, KPUD Provinsi DKI Jakarta akan menggelar rapat pleno untuk rekapitulasi di tingkat provinsi pada besok hari atau hari Jumat dan dimulai pada pukul 2 siang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta dan dilakukan hingga hari Sabtu besok. Dan berikut pernyataan dari Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta.
Karena rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi itu dan di semua tingkatan sebenarnya itu kan dilakukan secara terbuka. Jadi masyarakat bisa menyaksikan, masyarakat bisa mencocokkan data yang ada, apakah KPU melakukan rekapitulasi secara benar apa tidak. Jadi semua bisa melakukan pengawasan. Gitu. Prita dan Anissa. Baik, terima kasih. Egit Hapsari melaporkan dari kantor KPUD Jakarta. Dan pemirsa, hari ini KPU Jawa Barat menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres 2014. Dan untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Yanka Katria langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya Yanka, bagaimana hasil dari rapat pleno rekapitulasi suara di Bandung sejauh ini? Ya, di belakang saya saat ini masih berlangsung proses penghitungan rekapitulasi suara untuk Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kurang lebih sampai dengan pukul 1 tadi sudah ada sekitar 7 PPK atau kecamatan yang sudah dibacakan. Dan untuk jumlah total kecamatan yang akan dibacakan hari ini ada di sekitar 30 kecamatan. Proses penghitungan suara Pilpres di Kota Bandung sempat tertunda 1 jam tadi disebabkan PPK dari Kecamatan Andir yang dijadwalkan mendapat giliran pertama membacakan rekapitulasi penghitungan suara tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Dan setelah berlangsung perdebatan antara Panwaslu, KPU dan para saksi, akhirnya pembacaan rekap dari Kecamatan Andir dilewatkan. Dari 7 PPK yang membacakan rekapitulasi, pasangan Jokowi JK menang di Kecamatan Astana Anyar. Pasangan Jokowi JK mendapatkan suara 21.995 suara. Sementara pasangan Prabowo Hatta hanya meraih 20.059 suara. Dan pada proses rekapitulasi suara tingkat Kota Bandung ini banyak juga diwarnai protes dari para saksi, yaitu selain ketidakhadiran PPK Kecamatan Andir, banyak juga data yang tertukar dan membuat rekapitulasi ini menjadi terganggu. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada 485 personil kepolisian yang berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya rapat pleno terbuka ini. 813. Demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yanka melaporkan dari Bandung. Dan pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala menang di tanah kelahiran mantan Presiden Abdurrahman Wahid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hasil rekap dari KPU sempat menyatat bahwa Jokowi JK menang di 20 kecamatan, Prabowo Hatta hanya menang di 1 kecamatan saja. Kemenangan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala di kota kelahiran Gus Dur ini ditetapkan KPU Jombang dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pilpres di Jalan Kiai Haji Tamim Romli, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto. KPU setempat menetapkan kemenangan Jokowi JK setelah hasil perolehan suara dibacakan oleh seluruh petugas PPK dan disaksikan masing-masing saksi dari pasangan Capres-Cawapres. Dalam rekap ini, pasangan Jokowi JK unggul dibandingkan pasangan Prabowo Hatta. Pasangan Jokowi JK memperoleh suara sebesar 411.112 suara atau 57,56%. Sementara pasangan Prabowo Hatta hanya memperoleh suara sebesar 303.115 suara atau 42,44% dari jumlah total suara sah, yakni sebesar 714.227 suara. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Muhaimin Sofi, dari rekapitulasi ini, pasangan nomor urut 2 dinyatakan menang di 20 kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang. Sementara pasangan nomor urut 1 hanya menang di 1 kecamatan saja, yakni Kecamatan Pladaan. 3115 untuk calon nomor 2 41112. Jumlah suara sah yang menggunakan hak pilih adalah 714227. Meski begitu, dalam rekapitulasi ini salah seorang saksi dari nomor urut 1 sempat keberatan dan melakukan protes terkait mekanisme peralihan form C1 yang dianggap tidak melibatkan saksi.
Namun setelah dilakukan cross-check ulang, hasil perolehan suara tetap dan tidak ada indikasi kecurangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Amir Zaki, Metro TV. Sementara itu pemirsa, pasangan Jokowi JK juga unggul telak di Kota Solo, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Manokwari. Dan di masing tempat-tempat ini pemirsa, Jokowi JK memperoleh suara di atas 70%. Seperti yang diduga, pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK unggul di kampung halaman Jokowi, Kota Solo. Mereka memperoleh lebih dari 284.000 dukungan atau lebih dari 84% suara. Sementara tingkat partisipasi pemilih di kota tempat Jokowi pernah memimpin selama 7 tahun tersebut naik menjadi 81% dari sebelumnya 76% saat pemilu legislatif April silam. Keunggulan telak Jokowi JK juga terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Rapat pleno KPU Bulukumba memperlihatkan lebih dari 147.000 suara di 820 TPS membawa Capres-Cawapres nomor urut 2 berjaya dengan 73,59% dukungan. Pasangan Prabowo Hatta hanya unggul di 2 TPS. Dijaga ketat ratusan aparat TNI Polri dan kendaraan Barakuda, rapat pleno penghitungan suara di ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari, berlangsung kondusif. Keunggulan Jokowi JK semakin lengkap di wilayah Indonesia Timur ini. Dari 2 distrik, Manokwari Barat dan Timur, secara keseluruhan Jokowi JK meraup 70,5% suara. Suara di kota kabupaten ini akan dibawa untuk penghitungan tingkat provinsi 18 hingga 19 Juli mendatang. Dari Solo, Bulukumba, dan Manokwari, Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemilihan Umum menyiapkan strategi pengawasan penghitungan suara dari tingkat kelurahan hingga provinsi. KPU menggandeng Bawaslu untuk mengawasi rekapitulasi berjenjang di tingkat PPS dan PPL dari desa atau kelurahan hingga tingkat provinsi. KPU dan Bawaslu kemudian terjun langsung ke provinsi yang dianggap riskan terjadi sengketa, seperti di Nia Selatan, Manado, Halmahera Selatan, dan Madura. Selanjutnya, KPU meminta saksi masing-masing pasangan Capres dan Cawapres serta tim kampanye untuk mengikuti proses rekapitulasi berjenjang dengan menempatkan saksi-saksi yang kredibel. Terakhir, KPU meminta Panwas Pemilu Kabupaten dan Kota mengingatkan KPU Kabupaten Kota agar segera mengunggah formulir C1 yang sudah dipindai ke situs resmi KPU agar bisa dilihat dan diakses oleh publik. Ya pemirsa, untuk mengawal suara kami hadirkan untuk Anda beberapa hasil rekapitulasi suara di daerah yang sudah selesai. Dan saat ini kita akan melihat ke Aceh karena setelah rekapitulasi suara tingkat kabupaten selesai, pasangan Jokowi JK unggul di beberapa kabupaten di Aceh. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Andika Bakti di Kota Banda Aceh, Aceh. Andika, di kabupaten mana saja pasangan Jokowi JK unggul? Prita dan Anissa, memang dari hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, Jokowi JK lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo Hatta, misalnya di Kabupaten Pidi dan Kabupaten Pidi Jaya. Dan untuk Kabupaten Pidi Jaya, Jokowi JK unggul dengan perolehan suara sebanyak 55,75%. Sementara pasangan Prabowo Hatta memperoleh suara sebanyak 44,25% dari total suara sah sebanyak hampir 55.000 suara. Rekan-rekan, proses rekapitulasi suara ini berlangsung sekitar 3 jam dan diawasi oleh para petinggi daerah, komisioner KIP, Panwaslu, pihak kepolisian, dan seluruh perwakilan partai koalisi serta saksi dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Dan hasil rekapitulasi suara di Kabupaten Jaya ini tidak mendapat protes dari masing-masing saksi karena mereka menganggap hasil ini sesuai dengan perolehan suara di tingkat kecamatan beberapa hari lalu.
Begitu juga dengan kemenangan Jokowi JK di Kabupaten Pidi. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Pidi, pasangan Jokowi JK unggul dengan perolehan suara sebesar 53,36%. Sementara pasangan Prabowo Hatta memperoleh 43,63% suara. Padahal jika dilihat dari pemilu legislatif lalu, Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya ini dimenangkan oleh Partai Aceh yang merupakan lumbung suara dari pasangan Prabowo Hatta. Tapi dengan adanya dua mantan petinggi GAM, maksud kami yang mendukung Jokowi JK secara penuh, yakni Zakaria Saman dan Zaini Abdullah yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Aceh, masyarakat ataupun membuat suara pasangan Jokowi JK unggul di dua kabupaten ini. Namun rekan-rekan, untuk Kota Banda Aceh sendiri, Komisi Independen Pemilihan mengumumkan pasangan Prabowo Hatta unggul dibandingkan Jokowi JK. Pasangan Capres Prabowo Hatta mendapat suara sebesar 56%, sementara pasangan Jokowi JK mendapat 44%. Dan yang ingin kami informasikan adalah tingkat partisipasi pemilihan dalam Pilpres di Banda Aceh ini menurun dibandingkan pemilu legislatif pada 9 April lalu. Dan berdasarkan data yang kami terima dari KIP Kota Banda Aceh, sebanyak 43% warga tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 9 Juli lalu. Sehingga angka golput di Kota Banda Aceh ini lebih tinggi dibandingkan pemilu legislatif 9 April lalu, yakni sebanyak 37%. Demikian Prita dan Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih Andika Bakti melaporkan dari Banda Aceh. Baik pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan telah melakukan rapat pleno. Ini terkait dengan rekapitulasi pemilihan umum Presiden 2014 dan hasilnya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala unggul di Jakarta Barat, sedangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta unggul tipis di Jakarta Selatan. Bisa kita tetapkan. Rapat pleno rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat kota Jakarta Barat digelar KPU Jakarta Barat di Ballroom Hotel Mega Anggrek. Hasil penghitungan akhir di wilayah Jakarta Barat, dari 8 kecamatan, pasangan Jokowi JK unggul dengan total perolehan suara sebanyak 742.000 lebih. Sedangkan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Prabowo Hatta hanya memperoleh suara dengan selisih yang cukup jauh, 479.000 suara, dari DPT 1,6 juta lebih suara. Selisih sebesar 262.000 suara ini membuat saksi dari pasangan Capres nomor urut 1 menyatakan sikap untuk tidak menerima keputusan KPU Jakarta Barat dan tidak mau menandatangani surat berita acara hasil rekapitulasi. Pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, baik. Sementara di Jakarta Selatan, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Hatta Rajasa unggul tipis atas rivalnya Joko Widodo Yusuf Kala. Namun kubu Prabowo Hatta tetap menolak menandatangani berita acara. Dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, kedua pasangan Capres-Cawapres berbagi kemenangan masing-masing di 5 kecamatan. Pasangan Prabowo Hatta meraih 612.000 lebih suara atau 51,87%. Sedangkan Jokowi JK memperoleh 568.000 lebih atau 48,13% dari total suara sah yang mencapai 1,1 juta suara. Kan kita harus menghargai saksi pasangan calon yang tanda tangan. Secara umum saya kira proses ini berjalan dengan lancar dan seluruh kedua saksi pasangan calon ini akomodatif dan saya kira teman-teman bisa melihat sendiri seperti itu. Meski unggul, saksi pasangan Prabowo Hatta kembali menolak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara dengan alasan adanya data-data yang tidak rasional, terutama terkait data pemilih tambahan. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, sejumlah intrik kecurangan ditemukan dalam pelaksanaan Pilpres di Malaysia. Ya, intrik-intriknya ini berupa penggunaan Dropbox dan juga pengiriman surat suara lewat pos. Diindikasi ini sebagai salah satu cara penggelembungan surat suara. Dan terkait dengan hal ini, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada Panwaslu untuk diproses agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Di negeri jiran Malaysia sedikitnya terdapat 420.643 warga negara Indonesia yang memiliki hak pilihnya. Jarak yang jauh dan tempat tinggal WNI yang tersebar membuat KPU harus mengirim surat suara melalui pos dan juga Dropbox ke titik WNI banyak berkumpul. Namun belakangan sistem ini dianggap syarat kecurangan untuk menggelembungkan suara satu kandidat Pilpres.
Juru bicara tim pemenangan Jokowi JK Eva Sundari juga mencium adanya aroma ketidakberesan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilpres di Malaysia. Switch antara TPS yang dulunya diperbanyak pada saat pileg, pada saat Pilpres dikurangi drastis dan diarahkan untuk ke pos. Nah, kita tahu bahwa pos itu sesuatu yang tidak terlacak, tidak transparan, tidak akuntabel. Namun Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno menyatakan perubahan komposisi itu sudah sesuai kesepakatan dan berdasarkan hasil evaluasi pileg lalu. PPLN mengurangi TPS dan memperbanyak pos ya, dengan drop box agar animo masyarakat itu lebih besar lagi, karena kita mempelajari dari hasil pileg itu, PPLN mempelajari bahwa ternyata di sini kan fokusnya itu mencari makan, mencari kebutuhan. Sehingga kalau dia harus yang jauh-jauh itu datang ke TPS, mungkin keberatan, sehingga kita perbanyak pos dan drop box itu. Selain itu memang tidak ada pengawalan khusus. Penggunaan drop box dan pengiriman surat suara lewat pos hanya diserahkan kepada petugas pos untuk keamanannya. Untuk itu Herman menyarankan semua pihak yang merasa memiliki bukti kecurangan untuk melaporkannya ke Panwaslu dan diproses sesuai ketentuan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Malaysia, pasangan kandidat Prabowo Hatta menang atas pasangan Jokowi JK. Prabowo Hatta mendapat 57% suara, sedangkan Jokowi JK 38% suara, sementara 5%-nya tidak sah. Dari Malaysia, Eko Frima Andani, Firmansyah, Metro TV. Yang penting bagi siapa saja untuk mengawal perolehan suara pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres kali ini. Ya, formulir D1 ini fungsinya untuk mengetahui rekapitulasi suara di daerah. Dan ini banyak dugaan kecurangan melalui mekanisme pengisian formulir D1 ini. Dan ini juga jadi satu perhatian yang harus diwaspadai oleh semua pihak. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 21 tahun 2014 tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pilpres 2014, formulir D merupakan berita acara rekap hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa, kelurahan dalam Pilpres 2014. Sedangkan formulir D1 merupakan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa, kelurahan dalam Pilpres 2014. Sejauh ini banyak ditemukan kecurangan atau adanya penyimpangan dalam rekap di formulir D1. Karena di beberapa tempat terjadi perubahan data dari penetapan di tempat pemungutan suara TPS dalam formulir C1. Biasanya jumlah perolehan suara di C1 diubah ke kandidat lainnya dalam formulir D1. Hingga setiap pihak yang ingin pemilu presiden kali ini berjalan jujur dan adil harus memperhatikan rekapitulasi real count di tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga KPU pusat. Tim Liputan Metro TV.